Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah, syahadu an la ilaha illallah, wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, kita hari ini lanjutin lagi ngaji kita. Setelah 2 pekan, ya, 2 pekan, 1 pekan gitu ya, 1 pekan lah ya, kita sempat tawakuf. Semoga eh, kembalinya kita, ya, comebacknya kita ini bisa menambah semangat lagi dan bisa membakar lagi semangat yang kemarin sempat kita kobarkan. Nah, dan juga cita-cita kita yang panjang untuk bisa paham bahasa Arab. Semoga bisa terrealisasi dengan cepat dan bisa bermanfaat dan dirasakan langsung manfaatnya. Amin. Oke, ini pelajaran baru dari bab yang sudah kita pelajari. Nama babnya itu Na'tun. Nama babnya itu Na'tun. Dalam bahasa Indonesia, Na'tun itu sering disebut sifat. Na'tun sering disebut sebagai namanya sifat. Makanya nanti jangan heran ketika Na'at ini diartikan sebagai sifat. Masal dari Mas Ageng. Karena memang salah satu tujuan adanya Na'at itu memberikan sifat kepada sebuah isim. Memberikan sifat kepada sebuah isim. Karena memang naat ini juga khusus untuk isim saja. Semisal ketika kita katakan begini, datang Muhammad. Kita ingin mensifati dia, maka kita katakan Ja'a Muhammadun al-Fadilu. Datang Muhammad, orang yang mempunyai keistimewaan. Misalnya lagi, datang Ja'a Ja'a Ageng al-Mudaris. Nah, gitu ya. Datang seorang ageng yang dia adalah seorang daris. Ja'a ageng al-daris. Datang seorang ageng yang dia itu seorang tolib, seorang pelajar. Nah, kata al-daris itu, Mas. Jadi contohnya, misalnya, mungkin antum tadi baru ini ya. Misalnya ja'a, gitu ya. Lah, kok nggak bisa diketik nih? Ja'a, misalnya, ageng ya, atau fikri deh. Ja'a fikri ad-daris. Kata ad-daris ini, Mas Ageng, Mas Aldari, ini disebut sebagai namanya na'at, Mas. Disebut sebagai namanya na'at. Atau sifat. Saya ingin mensifati si Fikri dengan apa? Bahwasanya dia adalah seorang daris. Seorang pelajar. Satu. Yang kedua, saya ingin memuji dia, misalnya. Juga bisa. Dengan menggunakan na'at ini juga. Atau saya ingin mengkhususkan dan lain-lainnya. Ada beberapa faidah yang bisa kita gunakan untuk kata naat ini. Tapi intinya, naat ini adalah kita mensifati orang atau mensifati kata sebelum kata naat ini. Semisal contoh, Ja'a Fikri ad-daris. Datang Fikri yang dia seorang pelajar. Jadi ada kata-kata yang. Oke? Misalnya contoh lagi. Ja'a Muhammadun misalnya. Datang Muhammad ar-Rasul. Yang dia itu seorang utusan. Ar-Rasul. Maka kata ar-Rasul di sini ini merupakan naat. Apalagi contohnya coba, antum mau nyifati apa misalnya? Sebutin coba. Yuk sebutin apa kira-kira. Misalnya seorang teknisi. Ja'a misalnya Ja'a Muhammadun al-teknis.
Muhandis. Muhandis ini seorang teknisi, seorang teknik yang bekerja di bidang teknik. Ja'a Muhammadun al-Muhandis. Nah, ini merupakan juga bentuk lain dari sifat. Oke, bentuk lain dari sifat. Nah, inilah kurang lebih yang nanti akan kita pelajari tentang naat ini. Oke, sampai di sini. Sob, kalau ada diskusi. Jadi sifat lah kurang lebih bahasa lainnya. Naat itu sama dengan sifat. Cukup nih. Oke, baik. Berikutnya, yang jadi permasalahan adalah apa harokat akhir dari kata daris? Apa harokat akhir dari kata rasul? Dan apa harokat akhir dari kata muhandis? Jawabannya adalah karena al-muhandis, ad-daris, ar-rasul itu merupakan sifat dari isim sebelumnya, maka dalam hal harokat akhir juga ikut dengan isim sebelumnya. Artinya, ketika kita bilang ja'a Muhammadun, dun, maka kata ar-rasul dibaca ar-rasulu. Ketika kita bilang ja'a Muhammadun, dun, maka kata al-muhandis dibaca al-muhandisu. Ketika ada kata katakan ja'a fikriyun, maka ad-daris harakatnya apa, Mas? Dari isu. Dari subhanakallah. Dari domah juga. Domah juga. Nah, dari sini kita bisa apa? Mengindra lah. Sifat itu selalu mengikuti isim sebelumnya. Baik itu nanti harokatnya domah, harokatnya fathah, ataupun harokatnya kasroh. Itu dia ikut terus. Ikut terus dia. Dalam perihal harokat. Oke, sampai di sini. Bisa difahami? Hmm. Yang kedua. Ketika dikatakan Muhammad, anak tanya sama Mas Ageng misalnya. Apa yang ada dalam benak antum nama ketika dikatakan Muhammad, Mas? Seorang rasul. Muhammad, oke, seorang rasul. Ketika dikatakan Fikri, Mas, disebut nama Fikri gitu. Seorang guru. Seorang guru, Thayyib. Nah, artinya Muhammad, Fikri, Ageng, Aldari, Ihsan, semuanya itu adalah nama-nama orang. Betul? Ya. Nama-nama orang dalam bahasa Arab disebut sebagai namanya ma'rifat. Oke. Nah, ketika kita ingin mensifati orang, nama orang, yang orang tersebut itu adalah makrifat, maka sifatnya juga harus makrifat juga. Sifatnya juga harus makrifat juga. Tetapi, kalau yang kita sifati adalah orang random, seseorang gitu, dan kita nggak tahu orangnya siapa, maka sifatnya juga, dia juga random juga. Artinya nakirah juga. Contoh misalnya, ja'a tolibun. Datang seorang tolib. Pertanyaannya, tolib di sini kita ketahui nggak? Tidak. Maka kalau kita ingin mensifati dia, ya kita sifati juga dengan sesuatu yang random atau sesuatu yang nakirah.
Dalam hal ini, kalau kita bilang tadi, ja'a talibun ad-darisu, ja'a talibun al-fadilu. Maka kita bilang di sini, ja'a talibun najihun. Datang seorang talib yang sukses. Kata najihun di sini, ini merupakan sifat dari kata talib. Oke. Karena talib ini dia itu nakiroh, dalam artian dia itu sesuatu yang random, maka sifatnya juga random. Tetapi kalau misalkan tolib ataupun kalimat tolib ini kita ganti ja'a jadi Muhammadun, maka kata najih juga berubah menjadi nakiroh, berubah menjadi makrifat yang tadinya najihun menjadi an-najihu. Nah, kata an-najih dan najihun ini mengikuti isim sebelumnya. Jika isim sebelumnya adalah sesuatu yang nakiroh, maka dia ikut nakiroh. Kalau isim sebelumnya adalah sesuatu yang makrifat, maka dia menjadi makrifat juga. Nah, inilah yang akan kita bahas dalam pasal naat ini. Baik, apa dol? Kalau ada diskusi. Jadi kalau nakiro tuh selalu ada alif lamnya Tat ya. Kebalik, kebalik. Oh, kok balik kita tuh? Ah, nakirah itu yang dia nggak ada alif lamnya. Kalau makrifat ada alif lamnya. Gimana Mas Ageng sampai di sini? Eh, yang contoh yang atas tadi Mm-mm. tolibun najiun. Berarti Mm-mm. itu tandanya, tanda Mm-mm. akhirnya itu Mm-mm. eh, apakah memang misalnya najiun itu memang memang kaidahnya demikian, terus tolibun memang ya sudah demikian atau memang sama jadi apa namanya eh, apa namanya perlakuannya sama dengan, jadi itu bertindak sebagai pengganti subjeknya gitu apa gimana kan? Atau memang Oke, bebas aja gitu. taib, Nah, taib. Jawabannya gini. Pertama, najihun ini datang sebagai sifat, Mas. Sebagai sifat. Kita ingin mensifati kata sebelumnya. Oke. Kan ketika kita ingin mensifati seseorang, maka sifat tersebut berada dalam orang tersebut, gitu kan? Artinya ya sifat itu ngikutin orang yang disifati. Itu mudahnya seperti itu. Nah, dalam lafaz juga atau dalam bahasa Arab juga sama. Kalimat najihun dan an-najih ini ngikutin kata sebelumnya. Nah, karena kata sebelumnya itu Muhammadun, nama orang, dan dia itu makrifat, maka kata an-najih juga harus ada makrifatnya. Tanda makrifatnya dengan ketambahan alif lam. Kata najihun, kata tolibun di sini adalah sesuatu yang nakiroh. Apa buktinya nakiroh? Ya, artinya tolibun, seorang tolib. Nggak ada alif lam. Berarti ya random semua. Seseorang tolib. Maka ketika kita ingin mensifati, ya kita juga sifati dia dengan sesuatu yang random juga. Dengan sesuatu yang nakirah juga. Yaitu apa? Najihun, tanpa adanya alif lam. Jadi ngikut. Nah, itu mungkin yang bisa saya jawab, Mas. Oke, ada lagi diskusi, Mas? Dari Mas Ageng, Mas Aldari?
Ya, ini soalnya pas di apa lanjutannya kan kayak di buku saya ini apa nakiroh itu kata umum yang adalah setiap isim yang tersebar beragam pada jenisnya tidak tertentu pada sesuatu pun. Ringkasan Mm-mm. nakiroh adalah setiap isim yang dapat menerima alif lam gitu. Ya boleh, boleh Contohnya kayak gitu juga. oh gitu ya. Mm-mm. Ar-rojulu atau al-gulamu gitu. Mm-mm. Itu bagus Dapat itu. hmm, Oh. dapat menerima alif lam gitu ya. Ya. Jadi salah satu ciri dari nakiroh adalah bisa menerima alif lam. Baik. Ada lagi yang lain, Mas Ageng? Oke, nggak ada ya. Kita lanjut yuk. Kalau nggak ada, kita lanjut. Di sini disebutkan anak tuh, naat itu tabi'un. Dia adalah pengikut lil man'uti dari sesuatu yang diikuti. Jadi ini tuh Mas, si Muhammad sama si Tolib ini disebut sebagai namanya man'ut Mas. Sedangkan najih ini, najih dan an-najih disebut sebagai namanya naat. Jadi anak tu tabiun lil man'uti. Naat itu mengikuti man'utnya. Dalam perihal apa? Dalam perihal rofaknya, nasabnya, dan domahnya. Berarti kalau kalimat sebelum naat itu fathah, ya fathah juga dia. Kalau kalimat setelah an-najih ini adalah kasroh, maka kasroh juga dia. Ini satu hal. Hal kedua, wa ta'rifihi wa tankirihi. Kalau isim setelah najih itu adalah sesuatu yang makrifat, contohnya Muhammad, maka dia juga harus makrifat, ketambahan alif lam. Kalau setelah kata sebelum kata an-naji itu adalah sesuatu yang nakirah, maka dia juga menjadi nakirah juga tanpa alif lam. Nah, ini merupakan hal kedua. Jadi, naat itu selain mengikuti harokat, mengikuti juga jenisnya. Apakah dia sesuatu yang makrifat atau sesuatu yang nakirah. Makrifat itu nanti akan diberitahu apa itu makrifat dan apa itu nakirah. Tapi kurang lebih bahasa Indonesianya yang bisa saya definisikan, takrif itu artinya tuh yang sesuatu yang terdefinitif, yang bisa didefinisikan, yang tergambar dalam benak kita. Sedangkan tankir adalah sesuatu yang random, acak gitu. Nah, ini bahasa Indonesia dari takrif dan dari tankir. Takrif adalah sesuatu yang terdefinitif. Jadi ketika kita mengucapkan kata itu, kita sudah ada dalam benak suatu mafhum tentang kata itu. Sedangkan tankir, kita ketika disebut hal tersebut, nggak ada gambaran sedikit pun. Ya, maksudnya apa? Dan kita perlu yang namanya sesuatu yang itu menjadi tanda kalau yang dimaksud itu adalah ini. Gitu loh. Itu namanya tankir. Jadi random. Sesuatu yang umum. Tidak terdefinitif. Nah, dari definisi ini, hal yang tadi kita sebutkan kira-kira masuk nggak? Jawabannya masuk. Kenapa? Karena naat ngikutin man'utnya dalam perihal domah. Ngikutin man'utnya dalam perihal ta'rif. Nah, maka di sini dikatakan, takulu, kamu katakan, koma zaidun
Al-aqilu. Al-aqilu. Oke, taib. Kenapa di sini make al-akil, Mas Aldari? Koma Zaidun al-aqil Ustaz ya. Iya, kenapa kok pakai al? Karena dia ma'rifat Ustaz. Dari mana tahu ma'rifatnya, Mas? Eh, Ma'rifat karena si Zaid tadi adalah sesuatu yang terdefinitif. Oke, kalau boleh saya spesifikkan lagi, dia adalah nama orang, Mas. Seluruh nama orang adalah Oh ya, ma'rifat. ma'rifat. Heeh. Oke, taib, Mas Ageng. Kenapa kok dibacanya domah, Mas? Al-aqilu. Coba Mas di mikrofonnya Mas, diaktifin Mas. Karena mengikuti manutnya. Manutnya siapa, Mas? Manutnya tadi, tadi akilu. Tadi apa tadi ini bahas ini itu Itu belum masih ada. kalimatnya. Koma Zaidun al-aqilu. Oh, Zaidun, Zaidun. Zaidun. Manutnya Zaidun. Oke, naatnya. Manutnya Zaidun. Naatnya siapa naatnya? Oh, akilu, akilu. Aqilu naatnya. Oke. Taib. Zaid sebagai apa Mas di sini Mas? Mas Ageng. Zaid sebagai eh, orang. Enggak, kedudukan dalam Apa dalam gimana tuh? dalam sintaksisnya Oh, sebagai apa Mas? kedudukannya sebagai makrifat. Bukan, sebagai dalam Eh, sintaksis. oh, jadi manut. Sintaksis itu berarti dia jadi fa'il kah, jadi maf'ul kah, jadi jar Oh, jadi majrur. fa'il. Jadi Heeh. fa'il. Fi'ilnya mana? Fi'ilnya hmm, itu koma. Koma, betul. Oke. Oke, yang kedua. Itu Zaidan al-Akila. Oke, kenapa kok dibaca al-Akila, Mas Ageng lagi coba. Itu karena mengikuti manutnya. Manutnya. Yang manutnya itu Zaidan. Oke, tayyib, barakallahu fiik. Oke, pertanyaan kedua untuk Mas Aldari. Siapa yang menasobkan atau Zaid sebagai apanya, Mas? Dalam ilmu nahwu. Zaid, Zaid sebagai fa'ilnya Ustaz. Dia kan nasab tuh dia. Mm-mm. Zaidan. Mm. Heeh. Dia menasabkan ini itu Zaidan al-aqil. Zaid sebagai apanya, Mas? Zaid sebagai fa'ilnya teteh. Yakin. Kalau fa'il kan marfu ya. Persyaratannya ini Zaid nasab kan. Sebagai apa dia? Baru itu maf'ul bih teteh. Maf'ul bih, Iya betul. iya nasab soalnya. Oh. Mm-mm. Maf'ul bih. Oke, pertanyaan kedua untuk Mas Aldari lagi. Siapa yang menjadikan Zaid harokatnya fathatain? Patah taib teteh. Mm-mm. Nasab karena yang mansubnya udah teteh. Enggak, nasibnya, nasibnya. Nasib ya. Heeh. Nasibnya itu oh, sebelumnya berarti ya yang wara Iya, itu tuh ya. betul, betul. Ah, Berarti siapa nasibnya? nasibnya wara itu kan Ro'a itu. roa itu Heeh. Ro'a itu. Oke. Gimana Mas? Mas Ageng keinget tentang masalah
nasib ini? Ingat Tat. Oke, ingat. Yuk, kalau gitu kalau ingat berarti apa yang kedua? Marartu bizaidin. Hmm. Siapa yang Khofdun mengakib tidak ya. gimana gimana? Iya, entar nanti Tat. Oke, taib. Nanti Siap Tat. siapa yang mengkasrohkan Zaid? Yang mengkasrohkan Zaid marortu. Yakin? Yakin? Iya Tat. Iya, Jawabannya yang bener gak Mas Aldari jawabannya? Yang mengkasrohkan Zaid adalah marortu. Jadi itu kan jar berarti itu teh. Nah, khofat Mm-mm. ya. Betul. huruf jar. Aywa, Huruf jar. huruf jernya. Huruf jar. Ini kurang latihan kayaknya ini. Huruf jar. Padahal habis ngulas tentang Khofdun. Kurang latihan ini berarti, kurang latihan. Oke, terus jawabannya yang kedua. Kenapa Al-Akili dibaca kasroh? Al-Akili dibaca kasroh karena eh, mansud manutnya itu juga kasroh. Barakallahu fiik. Kenapa dibaca Si al? Dipakai al. dibaca al karena manutnya itu makrifat Ma'rifatnya dengan apa nama dia? orang, Betul, makrifatnya barakallahu. dengan Udah cukup nama orang. nama orang. Oke. Udah ya. Nah, ini semudah itu kok. Semudah ini. Naat itu. Sebentar, Mas. Kalau misalnya saya bilang gini, Mas. Qomat Fatimatu al-Akil. Qomat misalnya Fatimatu al-Akil. Atau yang kedua, Qomat Fatimatu al-Akilah. Nomor satu apa nomor dua yang benar? Nomor satu, Qomat Fatimatu al-Akilu. Yang kedua, Qomat Fatimatu al-Akilatu. Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua mungkin dat ya. Yang kedua. Al-akil itu karena ada tamar butuh mungkin. Oke, Taib. Analisis yang bagus. Oke, yang Mas Agang, Mas Agang. Sama, Tat. Jangan sama. Salim kayaknya iya ada. Iya, jadi ada tamar butohnya kan Oke, mengikuti jawabannya lafaz. betul. Bahwasanya yang benar adalah nomor dua. Dan analisisnya tepat. Kenapa? Karena ada tak marbutohnya. Tak marbutoh berarti menunjukkan perempuan. Dan kita tahu Perempuan. kalau namanya sifat, ngikutin yang disifati kan? Maka ya kalau misalkan laki-laki, ya laki-laki. Kalau dia perempuan, ya perempuan. Gitu. Nah, berarti yang ketiga dari hal ini adalah selain dia ngikutin harokatnya, ngikutin jenis definitif atau tidak terdefinitif, yang kedua adalah ngikutin gendernya. Apakah dia itu tazkir, maksudnya adalah muzakkar, atau dia itu taknis, atau dia itu perempuan. Jadi, Hmm. ini yang ketiga. Jadi, mengikuti. Nah, mengikuti gender. Kalau laki-laki ya laki-laki, kalau perempuan ya perempuan.
Kalau laki-laki ya laki-laki, kalau perempuan ya perempuan. Nah, catatan, catatan. Catatannya apa, Mas? Catatannya, gender ini itu nanti tidak berpengaruh signifikan pada naat. Tidak berpengaruh signifikan. Hanya di satu bagian saja dia berpengaruh. Tapi di bagian yang lain dia tidak berpengaruh. Untuk tazkir dan taknis, untuk gendernya ini, dia tidak berpengaruh di satu keadaan, dan di keadaan lain dia punya pengaruh. Nah, karena tidak berpengaruh dan kadang tidak berpengaruh, musonif kitab makanya tidak menuliskan masalah tazkir dan taknis ini. Karena di satu keadaan dia berpengaruh, di keadaan lain dia tidak berpengaruh. Tapi yang selalu berpengaruh adalah apa? Harokat dan juga jenisnya. Apakah dia terdefinitif atau tidak terdefinitif. Ini yang pasti berpengaruh. Oke, baik. Baik, kalau sudah paham, kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan berbagai contoh, misal. Contoh, Mas, misalnya, Mas. Misalnya saya bilang gini, Mas. Ja'a al, misalnya, Muhammad Dani. Al-Muhammadani. Al-Fadil. Loh, yang kedua, Ja'a al-Muhammadani al-Fadilani. Jawab yang atas nomor satu atau nomor dua yang tepat. Ja'a al-Muhammadani al-Fadil. Ja'a al-Muhammadani al-Fadilani. Silakan dijawab. Itu Muhammadani semua Tete. Dua-duanya Tete. Iya, Tasniah semua Tete. al-Muhammadani. Tasniah semua. Oh. Analisa yang tepat. Harusnya kalau ngikutin kayak gaya Mubtada yang kedua sih Tat. Yang kedua, Fadilani juga. Mm-mm. oke, Taib. Mas Ageng, tentukan pilihanmu, Mas. Yang pertama atau yang kedua, Mas? Yang kedua Tat. Kenapa, Mas, yang kedua, Mas? Itunya apa tadi?
Kenapa yang kedua? mengikuti failnya sama jadinya. Kok fail sih? Bukan fail. Apa namanya? Ya. Jawabannya adalah persis yang tadi dibilang Mas Aldari. Karena dia tasniah atau musanna, dia juga ikut musanna juga. Gitu. Berarti kalau misalkan kita bilang Ja'a al-Muhammaduna, maka kita bilangnya alfa diluna. Nah, gitu Mas. Ikut dia, ikut juga dia. Coba, al-Muhammaduna jenisnya apa Mas Alda, Mas Ageng? Jenis isim apa dia? Coba tebak dulu jenis isim apa dia. Nah, itu ada wow. Wow plus nun. Berarti apa dia? Wow plus istilahnya itu kan nasab ya. Nasab. Wow. Nama isimnya lupa. Tapi kalau itunya, kalau dari tandanya nasab. Mm-mm. Bukan rofa dia Mas. Bukan. Bukan. Oke, taib. Oke, Mas Aldari. Kata Mas Ageng, beliau Nasab. belum tahu wawunya itu apa. Tapi yang tahu wawunya itu Muhammaduna itu nasab. Coba beritahu Mas, apa wawunya itu Mas? Oh, Jenis apa dia? ingat saya kalau waw itu kan dia dari rofa tuh doaan ya, domah waw alif nun. Tapi waw Mm-mm. mungkin bukan mungkin sih ya, dari rofa itu cuma nama isimnya. Nah, saya lupa tuh sama isimnya yang Muhammaduna atau apa tuh. Tapi Nama, dia rofa eh, sih. Nah, oke tuh Mas. tapi dia udah masih Ah, rofa. Mas Ageng dikoreksi tuh katanya rofa dia Mas. Waw itu dia tanda rofa, bukan tanda nasab. Nah, karena sama-sama nggak tahu apa nama isimnya adalah jamak. Oh iya, jamak. Jamak apa coba? Muzakar ya. Muzakar Muzakkar salim ya. salim, betul. Jamak muzakkar salim. Nah, oke. Nah, berarti yang ketiga nih, kan tadi kan harokatnya sama harokat, harus ikut. Yang kedua, apanya tadi? Eh, halahnya atau keadaannya. Ketika dia makrifat, ngikut juga makrifat. Yang ketiga tadi apa? Gendernya. Gitu kan ya, gendernya. Atau tazkir wa ta'nisnya. Yang keempat, apa Mas? Adatnya. Atau apanya? Bilangannya. Kalau man'utnya itu tunggal, maka tunggal juga naatnya. Kalau man'utnya ganda, maka naatnya juga ganda. Kalau man'utnya jamak, maka naatnya juga jamak. Oke, Mas. Berarti naat itu ngikutin empat hal ini. Dan yang paling pokok itu dua atas. Dua bawah nggak paling pokok. Kenapa dua bawah nggak paling pokok, Ustadz? Karena dua yang bawah sama seperti nomor tiga. Kadang dia ada, kadang dia nggak ada. Dia bukan sesuatu yang pasti. Tapi untuk harokat dan juga tarif dan tankirnya selalu mengikuti manutnya. Apapun manutnya. Nah, gitu ya.
Nomor 1 dan nomor 2 adalah syarat pasti. Sedangkan nomor 3 dan nomor 4 itu syarat yang nggak pasti. Oke. Nah, ada lagi nggak Mas? Diskusi Mas. Tapi itu kalau nama apa Allah di Al-Quran itu memang Mm-mm. banyak sekali naatnya berarti Tat, ya. Kayak Betul, Allahus Somad betul, gitu. betul, 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 betul. Wallahu ar-ra'ufu ar-rahim. Nah, tuh. Itu adalah naat. Naat dari lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala. Oke. Syarat nomor 3 tadi nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 adalah taknis dan ta'zkir atau tazkir dan taknis sama aja. Nomor keempat adalah apa? Ifrad kalau dia mufrad. Yang kedua tasniyah kalau dia tasniyah. Yang ketiga dia jamak. Oke. Yang satu ini merupakan harokat. Nomor 2 merupakan keadaannya. Nomor 3 merupakan gendernya. Nomor 4-nya merupakan adatnya, bilangannya. Maka naat itu selalu ngikutin 4 hal ini. Dan yang paling pokok nomor 1 sama nomor 2. Nomor 3 dan nomor 4 itu nggak selalu diikutin oleh naatnya. Baik, sampai di sini Mas. Ada pertanyaan dari Mas Aldari, Mas Ageng? Gimana Mas Ageng mencernanya nih? Padahal masih kebingungan sepertinya atau enggak? Kalau dari Mas Aldari sendiri ada diskusi Mas? Hmm, dia konsepnya hampir sama lah Tat, ya. Kayak mubtada juga Tat, ya. Iya, Ada betul. Harus mutobakoh, harus selaras, seharmoni, harus harmonis dia. Hmm. Gimana, Mas Ageng? Lanjut, Mas. Lanjut ya, oke. Kalau kita hitung, Mas Aldari, Mas Ageng, sebenarnya syaratnya ada berapa sih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10. Ada 10 jenis yang harus diikuti oleh naat kalau hendak mengikuti man'utnya. Oke. Nah, di pembahasan yang lebih detail lagi, disampaikan begini, Mas.
Ada yang disebut sebagai namanya naat hakiki. Ada yang disebut sebagai namanya naat sababi. Jadi naat itu ada dua, Mas. Ada yang disebut sebagai namanya naat hakiki, ada yang disebut sebagai namanya naat sababi. Yang dimaksud dengan naat hakiki adalah dia ngikutin 4 hal dari 10 hal. Jadi dari 10 hal ini, dari 10 hal yang kita sebutin, dia ngikut 4 hal. Nah, ini disebut sebagai namanya naat hakiki. Naat sababi, dia ngikutin 2 hal dari 10 hal yang kita sebutin. Oke? Nah, maksud 4 hal itu gimana, Ustadz? Maksud 4 hal di sini adalah dari harokat dia ngikut 1. Dari keadaan dia ikut 1. Dari gender dia ikut 1. Dari adat, dari bilangan dia ikut 1. Maka 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3, 3 tambah 1 4. Maka ketika masing-masing ini diambil oleh si naat, maka disebut naat hakiki. Contohnya tadi kita bilang, Ja'a Muhammadun al-Fadilu. Dia ngambil rofaknya nggak, Mas? Ambil, ya kan? Dia ambil rofa. Terus dia ngambil apa, Mas? Ta'rif apa tankir? Ngambil ta'rif. Terus dari tadzkir dan taknisnya, dari gendernya dia ngambil nggak, Mas? Ngambil. Ngambil apa? Tadzkir dia. Dari bilangannya, dia ngambil mufrad, tasnya atau jamak? Ngambil. Ngambil mufrad. Maka ini disebut sebagai namanya naat hakiki. Oke, contoh yang kedua tadi misalnya. Ja'at Fatimatu al-Aqilah. Coba, ngikut yang mana aja, Mas Ageng? Pertama, Buat yang itu keadaan makrifat. makrifat, oke. 1, makrifat. Yang kedua, Nah, itu gender tasniahnya. gendernya siapa dia? Taknis atau tadzkir? Taknis, Taknis, 2. Yang ketiga, harokat, harokat. Harokatnya apa dia? harokatnya doma. Domah itu kalau bahasa di Irob apa? Rofa. Rofa. Oke, yang keempat. Yang keempat dia termasuk tadi keadaan Ifrod, tasniyah, jamak. Mufrad, musanna, tasniah, jamak. mesti musana. Musanna tuh 2, Mas. Oh, tasniah, tasniah, tetap tasniah. Tasniyah itu 2, musanna, tasniyah itu artinya 2, Mas. Oh, hmm. Berarti ikut yang mana dia? Ifrod, tasniyah, atau jamak? Oh, ya. Ifrod, Kalau lihat tasniyah, atau tadinya jamak dia? ifrod. Ifrod. Ya, oke, barakallahu fiik. Ifrod. Ya, Oke, berarti apa aja tadi ikutin? Rofa, takrif, Rofa, takrif, tazkir, tak, tadkir, sama ifrod. Oke, ifrod. coba yang kedua, Mas. Misalnya ketika Anda bilang ja'a, ja'at, tolibatun,
Najihatun. Coba Mas Ageng lagi coba. Ikut yang mana aja dia? Ikut Rofa, Rofa, ikut Tankir, Tankir, eh, ikut ikut Jama, eh, Tolibatun, Jama, Jamak. Oke. Terus ikut apa lagi? eh, kalau gendernya kata nggak bisa nggak ketebak kan? Tazkir apa ya? Itu ya. Gendernya Iya, Tazkir. ketebak lah. Tazkir. Bisa ketebak itu. Kan ada Tazkir. tandanya. Tazkir berarti. Jawabannya taknis. Antum salah dua, benar dua. Salahnya Hmm. pertama itu ifrod. Salah yang kedua, Mm-mm. antum tadi bilang tazkir. Yang benar taknis. Kenapa? Dia tak marbutoh. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Terlalu fokus sama Tolib. Oh Oke. iya. Oke. Yuk. Nah nih. Oke, sekarang untuk Mas Aldari. Contoh misalnya Mas. Ja'a misalnya. Al-aulad as-sigor. Coba tuh. Aulad as-sigor. Oh, Oke. dia Rafa tuh katanya. Oh itu dia Rafa. Ifrat ya. Rafa. Terus Heeh. Dia tankir ya. tankir. Oke, Tankir tankir. apa? Oh, Ma'rifat. Sorry, Ma'rifat dia umum ya. Makrifat. Oke. Terus dia Ma'rifat. taknis atau tazkir. Ifrat. Dia tazkir. Tazkir yang keempat. Dia ifrod, tasniyah atau jamak. Ifrat ya tadi. Ifrod jawabannya jamak. Karena aulad jamak dari Oh, kata walad. oh, belum. Sorry. Aku ada. Oke. Iya. Nah, kebayang sampai sini sejauh ini. Naat hakiki. Bayang dah. Oke, kebayang ya. Oke. Yang kedua, ini naat sababi. Naat sababi agak lebih jelimet. Tapi bersabar ya. Dia cuma dua emang, tapi dia agak lebih apa jelimet. Jelimetnya di mana? Kita perhatikan. Kalau naat hakiki tadi ngambil 4 dari 2, naat sababi itu ngambil 4 dari 10, naat sababi itu ngambil 2 dari 10. Ngambil 2 dari 10. Simple dia. Dia ngambil apa aja, Tat? Dia hanya ngambil dari nomor pertama, ngambil harokatnya, dan juga ngambil takrif dan tazkirnya. Tapi untuk yang ini, untuk yang sisanya ini, dia nggak ngambil. Contoh misalnya, contoh. Ro'aitu al-aulada, oke, al-akilu, al-akila, al-akila abuhum. Oke, akil di sini mufrad, ya bukan? Akil mufrad bukan, Mas Ageng?
Yang tadi kita ketahui akil mufrad bukan? Ya, mufradat. Oke, tapi kenapa dia mensifati aulad? Nah, ini yang disebut sebagai namanya naat sababi, Mas. Jadi, akil ini mensifati aulad, tapi melalui sebab. Sebabnya apa, Ustadz? Sebabnya adalah ada domir hum yang kembali kepada aulad. Nah, ini disebut sebagai namanya naat sababi. Agak lebih menjelimet, tapi pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Ini model kayak khobar tempo hari nggak sih, Ustaz? Kayak apa? Balik lagi ke situ gitu. Ya, betul, kayak khobar. Tapi dia Oh, ini model. agak agak ada lebih spesifikasi dalam bentuk gender sama bentuk takrif tankirnya. Oh. Oke, perhatikan nih. Ro'a itu aku melihat anak-anak yang bapaknya itu berakal. Kalau tadi kan kita bilang Ja'a Muhammadun al-Akil. Datang Muhammad yang berakal. Nah, ini artinya ro'a itu aku melihat al-aulad, anak-anak yang bapaknya itu berakal. Pertanyaannya, akil di sini tuh sebenarnya mensifati anaknya atau mensifati bapaknya? Mensifati bapaknya. Betul, mensifati bapaknya. Sebab karena bapaknya itu mengandung huruf hum atau domir hum, ini menjadi sebab akil itu bisa mensifati aulad. Ini yang disebut sebagai namanya naat sababi. Oke? Contoh misalnya lagi nih. Contoh misalnya lagi. Ro'a itu misalnya al-aulad, al-akila, ummuhum. Ro'a itu aku melihat anak-anak yang al-akilata, yang ibunya adalah orang yang berakal. Pertanyaannya, akilah di sini perempuan, betul? Betul. Aulad di sini jamak dan juga laki-laki, nggak nyambung. Nah, tapi kalau diperhatikan, akilah di sini dia itu menjadi sifat bagi aulad tersebab ada domir hum yang bertaut pada ibu, yang ibunya tersebut kembali kepada aulad. Ini disebut sebagai namanya naat sababi. Artinya, kata akil sama kata akila itu ngikut isim setelahnya. Sedangkan domir ini itu harus kembali kepada aulad. Artinya kalau aulad itu adalah jamak muzakkar, maka hum. Kalau di sini kita ganti menjadi banat, anak-anak perempuan, maka di sini bilangnya adalah abu hunna dan umu hunna. Karena harus ada domir yang kembali kepada banat. Nah, ini disebut sebagai namanya naat sababi. Jadi dia ngikutin apa aja, Mas? Pertama, ngikutin harokatnya. Yang kedua, ngikutin apanya? Ngikutin tadzkir dan taknisnya.
Mas, afan, salah, salah, salah. Pertama ngikutin harokatnya, yang kedua ngikutin takrif dan tankirnya. Atau ngikutin ngikutin apa namanya keadaannya. Kalau aulatnya itu merupakan sesuatu yang makrifat dengan tambahan al, maka akilahnya juga pakai al juga. Gitu. Nah, ini kurang lebih yang disebut sebagai namanya naat sababi. Oke, sampai di sini, Tafadol. Kalau ada diskusi, pertanyaan. Hmm, ada pertanyaan? Ada pertanyaan sejauh ini naat hakiki sama naat sababi? Ada? Kalau nggak ada, cukupkan aja ya. Dua ini udah kebanyakan kayaknya. Padahal kita baru baru dua 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 baris doang kita ngebahas. Ya udah. Sebelum ditutup, kalau ada lagi diskusi silakan.
Ya. Nah, hapus ya. Hapus. 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 Oke. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti tugas ya, yang nggak usah tugas lah. Eh, Coba antum cari bacaan Quran antum mana naat-naatnya. Nah, coba cari mandiri. Nah, itu cara terbaik untuk belajar kayak gitu. Mas. Naatnya cari. Nah, ya, sebelum ditutup, ada pertanyaan lagi? Ya, cukup ya. Kita cukupkan dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.